Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat bolu marmer. Resep yang aku gunakan ini resep andalan aku ya. Biasa kalau aku jualan atau ada pesanan aku pakai resep ini. Bolu ini cara buatnya tuh mudah banget, resepnya juga simple, beneran enak, moist dan gak seret pada saat dimakan, cocok untuk ide jualan, isian snack box atau bisa untuk acara hantaran. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di-subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan mangkuk, kemudian kita masukkan margarin dan butter sebanyak 300 gram. Dan ini aku mix menggunakan butter ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai butter juga boleh, tapi pasti rasanya berbeda. Lalu kita masukkan 250 gram gula halus. Kemudian kedua bahan ini akan kita mixer. Pertama menggunakan kecepatan paling rendah. Kalau sudah tercampur rata, lanjutkan kita mix menggunakan kecepatan yang paling tinggi hingga teksturnya berubah menjadi putih dan creamy. Nah, contohnya seperti ini aku matikan mixer dulu ya. Akan aku sisir bagian pinggir yang tidak terjangkau oleh mixer. Dan ini menurut aku tuh sudah teksturnya tuh seperti ini ya. Kelihatan ya putih dan juga creamy. Selanjutnya ini akan kita masukkan telur. Aku gunakan telur sebanyak 6 butir dan aku gunakan itu yang ukuran sedang dan suhu ruang. Kita masukkan satu persatu. Selanjutnya ini sambil kita mixer menggunakan kecepatan sedang aja. Kalau telurnya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan lagi satu butir telur sambil diaduk rata ya menggunakan mixer. Tetap menggunakan kecepatan paling sedang atau boleh menggunakan kecepatan rendah. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kebahagiaan dan selalu diberikan kesehatan. Dan ini telur yang terakhir atau telur yang keenam. Ini selanjutnya kita tetap mixer menggunakan kecepatan rendah dan hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan mixer sebentar. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Ini aku gunakan sebanyak 280 gram. Dan untuk tepung terigunya ini aku masukkan bertahap ya. Selanjutnya kita mix menggunakan susu cair. Ini aku gunakan 80 ml dan juga aku masukkan bertahap. Selanjutnya ini akan kita mixer menggunakan kecepatan rendah dan sebentar aja. Dan ini tepung terigu yang terakhir aku masukkan semua dan juga susu cairnya juga aku masukkan semua. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, aku matikan mixer. Selanjutnya ini mau aku aduk menggunakan spatula. Kita aduk menggunakan spatula sampai di dasar mangkuk supaya adonannya ini tercampur rata. Dan ini kita gunakan teknik lipat ya, atau kita aduk balik seperti ini. Untuk konsistensi adonannya tuh seperti ini ya, tidak kental dan tidak terlalu cair. Kalau sudah kita sisihkan sebentar. Lanjut kita siapkan mangkuk, kita masukkan 2 sendok makan coklat bubuk. Ini aku gunakan yang hitam dan coklat ya supaya warnanya tuh lebih gelap. Lalu tambahkan 4-5 sendok makan air hangat, aduk hingga rata. Dan kalau sudah rata hasilnya tuh seperti ini ya, nggak terlalu encer. Kemudian kita tambahkan adonan yang sudah kita buat tadi sebanyak 5 centong nasi, atau tetap aku menggunakan spatula seperti ini ya, dikira-kira aja teman-teman mau pakai untuk motif seberapa banyak. Pada tahap ini teman-teman jangan lupa sudah siapkan oven, panaskan sebelum digunakan, setting menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat. Nah ini tadi sudah aku masukkan sebanyak yang aku mau ya. Kemudian kita aduk hingga rata. Dan hasilnya tuh seperti ini. Kelihatan ya, ini lebih gelap karena aku tadi tambahkan 1 sendok makan coklat yang berwarna hitam. Kita sisihkan, selanjutnya kita siapkan loyang.
Untuk loyang yang aku gunakan ini yang tulban ukuran diameter 24 dan tingginya sekitar 9 cm dan sudah aku olesi dengan Karlo yang aku buat sendiri dari campuran tepung terigu dan juga margarin serta minyak sayur. Perbandingannya adalah 1:1 sendok makan, aduk rata kemudian kita oleskan. Dan ini yang pertama aku masukkan adalah yang berwarna coklat supaya nanti pada saat matang bolunya kita balik kelihatan lebih cantik. Lalu kalau sudah, kemudian kita masukkan adonan yang berwarna putih. Kalau yang berwarna putih sudah kita masukkan sebagian, selanjutnya kita timpa lagi menggunakan adonan yang berwarna coklat. Untuk cara memasukkan ke dalam loyang ini bebas aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan teknik, menggunakan ide teman-teman sendiri juga boleh. Kalau aku kan simpel aja, cuman aku mix seperti ini ya. Jadi setelah coklat aku masukkan yang berwarna putih. Kalau putihnya sudah, kemudian aku timpa lagi dengan yang warna coklat. Kita lanjutkan hingga selesai ya. Dan ini adonan putih yang terakhir aku masukkan semua, kemudian aku ratakan menggunakan spatula. Kalau sudah aku kasih motif lagi di bagian atas warna coklat. Karena coklatnya tinggal sedikit jadi aku sedikit aja aku ratakan pakai sendok. Untuk membuat motif ini aku gunakan ujung sendok ya, aku aduk seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai sumpit juga bisa. Dan yang pasti ini aku mengaduknya tidak sampai dasar ya, hanya sampai di tengah-tengah aja. Nah kalau sudah ini siap akan kita oven. Untuk ovennya juga sudah aku siapkan dan sudah aku panaskan kurang lebih sekitar 10 menit. Nah seperti ini hasil motifnya. Kemudian ini akan kita oven. Kita oven kurang lebih selama 45 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah ya. Kalau teman-teman mau pakai oven tangkring juga bisa, gunakan api sedang aja. Dan setelah kurang lebih 45 menit bolunya ini sudah matang. Kemudian ini akan kita keluarkan dari oven. Lanjut sebelum kita keluarkan dari loyang kita diamkan sebentar. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah sekitar kita diamkan 1-2 menit, bolunya ini yang mau aku keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya juga mudah banget ya. Ini aku pakai cooling rack seperti ini, kemudian kita balik. Nah hasilnya tuh seperti ini motif bagian belakangnya ya. Ini kalau kita sentuh tuh beneran moist banget. Kemudian karena ini nggak aku potong untuk jualan, langsung aku kasih kertas seperti ini. Lanjut aku timpa dengan mika. Gunanya mika ini pada saat kita masukkan ke dalam box kue seperti ini tuh tidak bergoyang-goyang ya, karena aku tidak punya papan kue. Kalau teman-teman mau samaan pakai box seperti aku ini juga boleh, atau menggunakan box lain juga bisa ya, karena kan banyak banget sekarang box-box dijual di toko-toko online, bisa pilih yang bagus. Dan supaya lebih terlihat cantik, ini bagian atas aku kasih kertas renda, selanjutnya aku tutup menggunakan tutup box yang ada mikanya seperti ini. Bolu ini recommended buat dicoba teman-teman di rumah. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.